Tidak mampu taat karena kelemahan daging. Nah, perhatikan ini baik. Baca di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ayat ini berkata roh penurut tapi daging lemah. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus supaya jangan dia mau mengasihi Tuhan Yesus dengan dia punya kelemahan daging itu atau keinginan daging. Sebab Tuhan Yesus bilang buat dia begini ya. Ketika dia bilang, "Kalau engkau mati, aku mati. Kalau engkau disalibkan, aku juga." Tuhan Yesus bilang, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, kau lebih dulu 3 kali menyangkali aku." Jadi ayam mungkin baru berkokok 1 kali atau 2 kali, dia 3 kali menyangkali. Lebih cepat dari ayam. Tuhan Yesus bilang, roh penurut tapi daging lemah. Kata roh penurut itu artinya apa? Orang-orang yang hatinya penuh dengan Roh Kudus, orang-orang yang berdoa. Nah, seperti Saul sudah dirubah menjadi manusia lain, hatinya berubah. Itu sebenarnya penurut. Harusnya penurut. Tapi kadang kita tidak mau mengikuti kehendak batin kita ketika kita tahu bahwa itu benar harus dilakukan, kita tidak mau ikut. Lain kalau hati tidak penuh roh, keras hati kepala batu, ya pasti tidak bisa bikin karena dua-dua kompak. Tapi di sini firman Tuhan bilang roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Roh kita itu turut. Roh kita ini, hati nurani kita ini pada dasarnya diciptakan untuk perbuatan baik. Tidak ada hati nurani orang untuk perbuatan jahat. Makanya Paulus bilang, sebab perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa dan roh-roh jahat di udara. Pada dasarnya semua orang baik. Tapi ketika engkau tidak hidup dalam Tuhan, maka roh-roh di udara itu akan mengontrol Anda. Jadi orang yang tidak hidup dalam Tuhan, dia dikontrol seperti itu. Jadi kalau Anda sudah berdoa bagus, Anda sudah penuh dengan Roh Kudus, Anda rajin berbahasa roh, Anda punya sesuatu yang bikin Anda mampu untuk menuruti firman Tuhan. Ngapain Anda mesti tidak taat? Itu di situ masalahnya. Makanya Petrus mengasihi Tuhan Yesus itu dengan dia punya daging, makanya dia menyangkali sampai 3 kali dengan bersumpah lagi. Dan dia menyangkal, kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan daging, tidak bisa. Karena daging itu selalu mengasihi diri sendiri, takut, kurang percaya, itu semua ada dalam diri. Kenapa kita harus belajar untuk percaya, baca Alkitab, mengisi diri kita untuk berani? Kenapa kita tidak ajar diri kita untuk penakut? Karena diri kita itu pada dasarnya penakut. Daging itu pada dasarnya jahat dan penakut. Makanya pada akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Karena Petrus tidak berdoa. Petrus cuma bicara. Dia tidak memahami apa yang Tuhan Yesus bilang. Karena ini struktur bagian diri manusia. Yang Tuhan Yesus kasih tahu kepada Petrus, kau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Kenapa? Karena kau lemah. Karena dagingmu lemah. Jangan kau setel sombong, setel jago. Aku disalib kau juga. Baru orang tanya ini muridnya, dia langsung lari. Ditanya di sana dia lari, dia sumpah-sumpah. Karena daging itu tidak bisa mengasihi Tuhan. Daging itu tidak bisa berkorban, daging itu tidak bisa mati syahid, tidak bisa. Roma 8 baca. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Oh, sudah tadi baca. Ayat sebelum, coba baca ayat sebelum sekali lagi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Sebelumnya lagi. Hukum Taurat digenapi dalam mereka yang hidup menurut roh. Ayat 3.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Iya. Jadi Tuhan Yesus datang itu, dia mati bagi kita, dia menebus dosa kita, dia mengutus rohnya itu supaya tuntutan hukum Taurat itu bisa digenapi di dalam kita yang hidup oleh Roh Kudus di zaman roh ini ketika Tuhan Yesus diangkat. Sama yang dahulu Alkitab bilang apa? Bangsa Israel yang keluar itu Anda lihat, umur 20 tahun ke atas mati di padang gurun. Mati, jutaan orang mati itu. Karena kelemahan daging. Dan Roma 8 menuliskan bahwa oleh karena kelemahan daging, tuntutan hukum Taurat di perjanjian lama itu tidak bisa digenapi oleh bangsa Israel. Kenapa? Tuhan bilang tidak, mereka bilang iya. Tuhan bilang jangan berzina, mereka berzina. Tuhan bilang istri satu, mereka punya istri 3, 4, 5, 6. Karena kehendak di dalam daging itu berbeda dengan kehendaknya Tuhan. Makanya zaman perjanjian baru ini, ketika Tuhan Yesus datang, dia menebus dosa kita. Dia mengutus rohnya, makanya dibilang ini zaman Roh Kudus. Memberi kita kemampuan untuk melakukan kehendak Injil atau Taurat itu. Makanya bangsa Israel pada waktu itu tidak bisa taat. Karena apa? Karena kelemahan daging. Alkitab menuliskan. Kelemahan daging yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Allah memberikan rohnya ke dalam kita supaya kita punya kehendak yang berlawanan dengan kehendak daging. Baca di dalam Galatia tertulis, hiduplah oleh roh supaya kau tidak menuruti keinginan daging. Karena dalam kita ada dua keinginan, satu keinginan roh, satu keinginan daging. Nah kalau Anda tidak penuh roh, Anda tidak lahir baru, Anda tidak hidup dalam Tuhan, saya tanya Anda punya dua keinginan bagaimana? Anda akan punya satu, yaitu kelemahan daging. Makanya itu tidak mampu melakukan hukum Tuhan. Kalau nafsu itu nafsu sampai terseret. Kalau dengki-dengki, kalau sirik-sirik sampai tidak ada alasan untuk sirik pun sirik. Nah itu. Kalau Anda punya alasan pun untuk sesuatu hal, Anda tetap harus mengasihi. Ya tak? Karena kalau orang bikin jahat kita terus kita marah sekali, kita juga yang kena imbas. Kita akan terluka, kita akan menjadi dendam kesumat. Ya gara-gara dia. Dan Tuhan tidak mau tahu kalau kau dendam kau juga berdosa. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan terbawa-bawa dengan dosa orang lain. Kenapa kita lemah daging? Coba, kenapa kita lemah daging dan tidak bisa tidak taat? Karena kita tidak berdoa. Karena kita tidak berpuasa. Bukan berdoa makan ya. Saya tidak bilang Anda berdoa makan. Anda mau tidak hidup secara firman Tuhan, Anda akan terus lemah daging. Anda tidak mau berdoa, Anda akan punya kelemahan daging karena tidak penuh roh. Anda tidak mau berpuasa, Anda tidak mau membatasi keinginan yang bertumbuh di dalam diri. Anda akan diikat dan dijalari oleh tanaman daging sampai Anda terikat. Anda tidak mau jaga jarak, Anda akan ditarik untuk berbuat dosa. Anda tahu bahwa tubuh ini punya kelemahan daging sehingga kita tidak akan bisa taat seperti bangsa Israel. Oleh karena itu, mari hidup benar. Hidup dalam kekuatan Tuhan supaya kita mampu melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas bilang apa? Hukum Taurat itu digenapi di dalam mereka yang hidup menurut roh. Bukan menurut daging. Sebab hukum Taurat itu tidak bisa digenapi di dalam mereka yang hidup menurut daging. Karena daging itu lemah. Kelemahan. Terlalu lemah, gampang takut. Mau beriman tidak bisa. Mau nolak dosa tidak bisa. Gampang tertarik, gampang tergoda. Seperti Saul tuh. Dia tergoda. Padahal roh ada dalam dia. Dengar baik-baik saya bilang buat Anda. Selama kau bisa berdoa penuh roh. Selama kau bisa puasa untuk mematikan daging. Kendala apa Anda untuk taat firman Tuhan?
Kendala apa untuk Anda taat kepada hidup dalam Dia? Tidak ada kendala. Yang terjadi pada Saul itu karena itu keputusan yang dia buat. Itu bukan karena kelemahan daging, bukan. Karena dia rakus. Karena dia tergoda bukan karena kelemahan daging. Karena ada roh pada dia. Tapi karena apa? Dia tidak menganggap serius apa yang diperintahkan Bapa di surga. Sekarang di zaman perjanjian baru kita sudah diberi perlengkapan untuk bisa mampu melakukan firman Tuhan. Jadi tidak ada bahasa kelemahan daging. Supaya tuntut hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Tuntutan itu digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging. Kalau Anda lihat orang daging kenapa suka korupsi, suka mencuri, ya karena itu daging. Tapi kalau orang yang hidup oleh roh, dia tinggal dalam Tuhan kemudian mencuri, nah itu yang aneh. Itu yang aneh. Dia tidak mempergunakan kesempatan kekuatan Allah di dalam dia yang merubah hati, sikap, merubah dia sebagai manusia jasmani menjadi manusia rohani, duniawi menjadi manusia roh. Dia tidak pergunakan kemampuan itu untuk melakukan firman Tuhan. Anda tahu tidak? Kalau Anda lihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan berselingkuh, itu karena daging. Pertama, mereka tidak tahu jaga jarak. Yang kedua, mereka tidak mampu sebab roh Allah tidak ada dalam mereka. Yang ketiga, mereka jarang berpuasa. Ya, makanya itu penguasaan diri penting. Namanya orang beribadah itu harus ada doa, harus ada puasa, harus ada berjaga-jaga. Sudah tahu cewek itu cantik, menarik lagi. Cowok body poco-poco, ya jangan dekat lah. Jangan dekat-dekat, Anda lihat magnet saja kalau ditaruh dalam jarak medan magnet dia tertarik. Di luar medan magnet tidak tertarik. Gitu. Tapi biar jauh, kalau Anda pelototi terus begini juga cilaka. Nah, itu caranya kita jaga kekudusan. Anda tangkap apa yang saya sampaikan ini? Ya? Jadi mari, jangan kita buat alasan supaya tuntutan firman Tuhan tidak digenapi dalam diri kita. Mari kita hidup oleh Roh Kudus. Mari kita hidup oleh firman Tuhan. Jadi jangan cari-cari alasan. Kalau mau lemah terus tidak bisa taat, itu gara-gara yang pertama kau tidak berdoa benar. Yang kedua kau puasa itu sembunyi-sembunyi di depan orang puasa, di belakang makan. Kita sudah lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Mereka tidak mampu melakukan hukum Taurat. Tapi kita mampu. Karena yang pertama, Yesus telah menebus dosa kita. Yang kedua, ada roh Allah yang diberikan kepada kita. Masuk tinggal dalam kita. Sebelum saya tutup, Anda baca di dalam Roma 8 ayat 1. Coba baca saja. Roma 8 ayat 1, baca. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Amen. Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya. Yaitu apa? Menebus dosa yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengutus rohnya. Dua paket ini membuat kita menguasai kelemahan daging. Dan kita bisa melakukan ketaatan kepada firman-Nya dan memberi kita kekuatan. Beri kemuliaan buat Tuhan.